kita di Betri. Betri bersama saya Feba dan Kak Kasih. Yeay, apa kabar semuanya? Apa kabar kakak? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Kamu? Seneng. Puji Tuhan baik. Amin. Puji Tuhan. Nah, kali ini kita kemarin sudah membahas tentang FOMO. Ya. Sekarang ada istilah yang baru nih buat teman-teman yang mungkin baru dengar juga ya Iya. kan. Namanya itu adalah FOBO atau Fears of Better Option. Jadi itu adalah ketakutan untuk memilih sesuatu, memilih pilihan yang terbaik mungkin kayak gitu ya kak. Mungkin kalau di anak-anak muda saat ini pasti relate banget ya kak, karena mereka mempunyai banyak pilihan, khususnya untuk mencari namanya pekerjaan, jurusan, terus kuliah di mana, Betul, sekolah betul. di mana, kayak gitu ya kak. Itu kan menjadi kekhawatiran untuk setiap orang yang untuk memilih pilihan itu ya kak. Iya. Kalau menurutnya psikologi itu ketika kita tuh merasa takut bahwa pilihan kita buat itu mungkin bukan yang terbaik. Aku juga pernah sih kak, apalagi untuk memilih kuliah di mana. Waktu itu pilih SNMPTN itu kan cuma sekali aja ya kak. Jadi itu waduh, pilihan yang berat banget gitu kan. Kayak mikirnya itu, aduh kalau misalnya aku nggak keterima di sini gimana ya? Kalau aku nggak keterima di sini gimana ya? Oh, kalau aku kuliah di sini kayak gimana ya kak? Nah, gimana kak untuk penjelasan lebih lanjut mengenai FOBO ini? Iya, ya istilah yang sekarang lagi tren ya di kalangan remaja pemuda ya, FOBO ya, Fear FOBO. of Better better option ya, dimana ada ketakutan kalau misalnya nanti memilih ini, dia takut nanti ada pilihan yang jauh lebih baik dari Iya. apa yang dia pilih sekarang ya, dan memang itu mungkin kebanyakan orang ya sudah pernah mengalami hal ini. Mungkin bukan hanya pemuda remaja ya, yang sudah tua-tua juga, orang tua juga pasti pernah mengalami hal ini. Nah, memang kekhawatiran yang berlebihan ini akan membuat kita itu akan kesulitan menentukan keputusan apa yang harus kita ambil ya, karena ya itu tadi, karena kita selalu berpikir bahwa jangan sampai keputusan yang saya ambil sekarang ini adalah keputusan yang salah, dan nanti akan ada hal yang lebih baik, yang jauh lebih baik yang akan saya dapatkan ke depan. Nah, beberapa memang ada yang mungkin pernah mengalaminya, yang dimana keputusan yang diambil sekarang ini kurang tepat gitu. Sementara coba kalau dia bersabar dikit aja gitu ya, pasti dia bisa mendapatkan kesempatan yang jauh lebih baik gitu ya, bisa saja seperti itu. Nah, kita mau melihat dulu kenapa sih fenomena ini muncul ya di kalangan kita anak-anak muda ya. Nah, itu kenapa? Yang pertama itu karena sekarang era digital yang penuh dengan pilihan. Wah, kita buka media sosial, kita mau lihat internet dan lain sebagainya, itu ya semakin berkembang dan kita bisa mengakses ya. Sekarang tuh akses tak terbatas gitu. Dia akan memberikan berbagai pilihan-pilihan buat kita ya. Entah kita mau milih, misalnya nih yang lagi tren di TikTok gitu ya. Katanya kalau kita mau ketik makanan di pencarian akan muncul makanan kesukaan kita ya. Tapi munculnya itu bukan cuma satu, banyak kan. Jadi pasti akan ada keraguan untuk memilih, aduh ini enak gak sih, apa ini nanti rasanya pas atau enggak sih. Jadi akan muncul kekhawatiran di mana, aduh nanti ini benar nggak ya pilihan saya atau tidak ya. Itu yang pertama ya, karena era digital yang penuh dengan berbagai banyak pilihan itu membuat kita kadang-kadang ragu untuk menentukan pilihan kita sekarang ini. Kemudian yang kedua itu bisa juga karena terjadi karena adanya tekanan sosial atau mungkin ekspektasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari keluarga gitu kan. Di zaman ini ada ekspektasi yang tinggi terhadap kita yang selalu membuat kita harus memilih yang terbaik. Jangan sampai kita salah memilih, pada akhirnya orang menganggap kita remeh, menganggap kita ceroboh untuk memilih dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin ini dua hal penting yang menjadi momok bagi kita anak-anak muda untuk menentukan pilihan kita. Nah, seperti yang tadi Feba sudah sampaikan ya, misalnya kayak pemilihan jurusan kuliah di mana-mana gitu ya. Misalnya kita mau pilih jurusan ekonomi atau jurusan akuntansi kah atau apa segala macam.
entah nanti ini sesuai dengan Iya. pekerjaan yang Yang aku pingin iya, apa enggak ini. betul. Apakah nanti kalau misalnya saya pilih jurusan Iya. ini bisa lebih gampang dapat pekerjaan atau tidak? Ya memang begitu banyak pilihan-pilihan yang akan menghadang kita gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa karena ketika ada fenomena ini kita pada akhirnya membuang-buang waktu kita hanya memikirkan sesuatu yang sebenarnya itu belum terjadi gitu kan. Ketakutan-ketakutan yang belum terjadi Iya. gitu ya. Jadi pilihlah apa yang menjadi passionnya kamu sekarang ini ya. Pilihlah apa yang menjadi kesenangan kamu untuk hari ini gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kalaupun nanti pilihan ini sepertinya kurang cocok, kan kita bisa mengasahnya kembali, kita bisa melatih diri lagi gitu kan, supaya apa yang ingin kita capai itu ya benar-benar tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Contohnya lagi seperti membeli barang atau produk ya. Apalagi sekarang nih kalau misalnya handphone ini ya, Iya. kayaknya Membandingkan harga. betul, kayaknya hampir tiap hari ya ada Iya. aja keluaran baru gitu ya. Jadi kita bingung mau milih, aduh nanti kalau misalnya aku pilih merek ini Iya. sekarang ini, nanti belum satu minggu sudah keluar lagi ini Yang baru yang lagi, tipe baru series lagi yang baru. ya gitu kan. Jadi pada akhirnya kita membuang kesempatan gitu untuk bisa memperoleh sesuatu oleh karena tadi terlalu ragu untuk memilih gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya kita mengatasi FOMO ini ya? Nah, yang pertama itu kita fokus pada kebutuhan ya. Fokus pada kebutuhan, bukan hanya pada pilihan yang terbaik ya. Kalau setiap keputusan kita yang kita buat fokus pada kebutuhan kita, maka otomatis juga itu akan berguna bagi kita ke depannya. Kemudian ya memang segala sesuatu tidak ada yang sempurna gitu kan. Berhenti untuk mencari yang sempurna ya, kita ciptakan gitu ya, karena memang dunia ini penuh dengan ketidakpastian ya, ketidaksempurnaan gitu ya. Jadi ya lebih baik kita memilih sesuai dengan apa yang kita yakini ya, apa yang kita senangi, apa yang kita tahu bahwa pasti kita bisa mengerjakan itu gitu ya. Dan tentunya harus membuat keputusan dengan bijak juga, jangan sampai kita melewatkan kesempatan. Kadang-kadang kan karena kita merasa aduh ini aku harus menunggu lagi, kayaknya ada yang lebih baik lagi. Ternyata kedepannya tidak ada lagi kesempatan. Nah, akhirnya kita sudah membuang kesempatan yang ada, yang pernah ada. Pada akhirnya kita nggak mendapatkan apa-apa, gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman dimanapun Anda berada, biarlah FOMO ini ya tidak menjadi sesuatu yang menjadi momok bagi diri kita sendiri untuk menentukan pilihan hidup kita ya. Tapi bukan berarti juga kita ceroboh untuk memilih ya. Kalau mungkin pilihan kecil-kecil misalnya hanya untuk memilih makanan ya, mungkin sekarang ini kita memilih tempat makan yang kurang enak ya, besoknya kan bisa pilih yang tempat yang lain ya. Kalau untuk hal-hal yang kecil seperti itu ya mungkin penyesalannya tidak sampai iya betul ya satu harian gitu ya. Tapi memang untuk memilih hal yang jangka panjang, hal yang besar dalam hidup kita, memang itu perlu dipikirkan matang-matang ya. Dan bukan berarti juga jangan sampai kita membuang kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, firman Tuhan yang boleh menguatkan kita itu ada di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7, dikatakan begini. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah segala keinginanmu. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus ya. Jadi ayat ini mau mengajarkan kita supaya kita mau mengandalkan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan-keputusan kita ya. Jangan sampai kita merasa tertekan dan pada akhirnya kita membuat pilihan yang salah juga. Saya pikir seperti itu sih, Febo, luar biasa ya. Kembali lagi firman Tuhan itu yang sudah menguatkan kita untuk tetap ya berharap sama Tuhan. Apa yang Tuhan rancangan buat kamu ya udah itu yang terbaik buat kamu, pastinya gitu. Terima kasih Kakak sudah menjelaskan, luar biasa, dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye bye.